Baru saja jumpa, baru saja bernostalgia ya, dan dalam waktu yang singkat dia sudah pergi. Aduh, Tuhan, sedih sekali. Saya berpikir bagaimana? Saya berpikir, aduh, saya nanti akan rasa kehilangan sekali. Maksudnya merindukan teksnya. Halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Saya sehat, saya baik, harapan saya teman-teman semua sehat, baik, dan tentu tidak kurang satu apapun. Hari ini hari Mother's Day lah ya. Jadi tadi kalau yang teman-teman lihat di vlog sebelum ini itu saya bercerita tentang Mother's Day itu sendiri, bagaimana kami merayakan Mother's Day di sini. Nah, tapi yang ini saya mau cerita tentang sahabat ya, yang kebetulan di hari ini saya dengar mereka wafat ya. So teman-teman, ini persahabatan saya dengan sahabat-sahabat saya nih jenisnya seperti gini teman-teman. Jadi kami tidak selalu ketemu. Bahkan yang satu itu sudah lama sekali, itu teman waktu masih kecil ya. Teman masih kecil, dia tetangga rumah saya. Jadi waktu saya kurang tahu, mungkin mereka waktu itu dia SMP atau SD, pindah ke Jawa ya, jadi sekian lama kami tidak jumpa. Kalau yang adiknya itu sahabat satu tingkat lah dengan saya, jadi dulu kami kecil sering main sama-sama. Memang kami berteman di Facebook lah ya, terus kami kembali ketemu kembali sebagai grup dari anak-anak kompleks kami itu, tempat saya tinggal di Jayapura itu dengan dia lah ya, dengan dia dan adik dan kakaknya itu sekitar akhir bulan Februari atau pertengahan bulan Februari lah teman-teman. Itu juga karena mamanya meninggal. Jadi akhirnya ada beberapa teman yang tahu nomor handphonenya, terus digabung dan kami gabunglah dengan dia. Nah, dari tiga adik kakak ini yang paling aktif itu dia. Jadi kurang lebih lah kalau hitung dari sekarang dia 1 bulan atau kurang dari 1 bulan lah mereka bergabung lah ya. Dan luar biasa, kami cerita banyak sekali. Ternyata dia masih ingat masa kecilnya. Dia ingat mama saya, luar biasa ya. Dia ingat saya, ingat semua teman-teman di kompleks kami. Aduh, senang sekali waktu itu. Terus tadi pagi waktu bangun, saya punya sahabat di kompleks saya juga. Dia infokan ke saya, terus saya lihat di grup kami, dia beritahu ke saya private. Nah, kemudian saya lihat di grup kami di kompleks kami itulah ya, kok tidak ada pemberitahuan. Akhirnya saya masuk lah, saya tanya apakah ada yang tahu informasi pokoknya tentang inilah, kalau ada yang tahu tolong diinfokan. Terus adiknya yang masuk, yang sahabat saya itu masuk dan beritahu, dan dia sudah pergi. So ya, saya rasa seperti gini lah teman-teman. Sahabat yang lama, kita baru saja ketemu, baru saja jumpa, baru saja bernostalgia ya, dan dalam waktu yang singkat dia sudah pergi. Tapi ya itulah, kita tidak bisa melawan dengan waktu Tuhan lah ya. Itu memang waktunya lah ya. Jadi kita harus ikhlas dan berdoa yang terbaik untuk istri dan anaknya. Nah, kemudian teman-teman, di siang hari satu sahabat saya dari Medan tulis di Facebook. Jadi saya posting tentang Mother's Day kalau tidak salah, terus dia taruh di situ kalau dia memberitahukan kalau sahabat saya ini wafat.
Wow, itu saya sampai nangis karena gini teman-teman. Em, Kami itu tidak terlalu dekat, tetapi kami sama-sama pemuda dalam satu organisasi untuk gereja-gereja di Asia, Afrika dan Jerman ya, dan Eropa. Nah, waktu itu saya kerja di kantor yang di Asia, jadi untuk pemuda, jadi saya banyak kontak dengan pemuda lah ya. Nah, salah satunya dia. Jadi pertama kali saya ingat dia itu awal-awal waktu saya kerja ada satu kegiatan yang namanya Youth for Children di Botswana. Dialah yang dari Asia. Sahabat saya ini orang Filipina, jadi dialah yang dari Asia, dan juga ada satu sahabat saya yang juga sudah almarhum. Dia dari Jawa, dari satu gereja di Jawa, gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, dengan dua sahabat ini sebenarnya yang satu yang dari Jawa ini dekat satu kuliah dengan saya. Dia kalau saya kurang salah 2 tahun lalu lah dia wafat lah ya. Nah, tapi mungkin karena anak cowok lah ya, cuma dia itu satu kuliah, satu asrama, satu sama-sama seperti itulah ya, jadi saya kenal dia dekat sekali. Nah, tetapi yang satunya itu yang dari Filipina ini, yang baru saya dengar kabar dukanya hari ini, itu saya tidak dekat secara bertemu bersama-sama, tidak. Tetapi karena program pemuda ini, terus dia yang selalu sering memberi informasi ke saya. Dan saya ingat waktu di Botswana itu yang pesawat mereka tuh hampir jatuh, pokoknya ada gangguan lah, jadi mereka harus berhenti. Pokoknya saya ingat sekali ceritanya itu, sampai suatu saat kami ini kan dalam kegiatan-kegiatan pemuda ini biasanya dipertemukan dari segala ini kan, misalnya ada yang youth yang dia punya ini Youth for Children, jadi kami ada kegiatan di Filipina juga waktu itu, dan beberapa kegiatan lainnya, entrepreneurship dan lain-lainnya. Tapi dia ini saya kenal dekat karena waktu itu dia mendapat kesempatan untuk menjadi volunteer mengajar di Papua, di Jayapura ya. Jadi sebelum dia ke Jayapura dia ke Medan. Waktu itu saya tinggal di Medan, kami tinggal sama-sama di sana, dan dia tinggal dengan saya tidak terlalu lama, terus dia langsung ke Papua. Itu yang saya ingat ya, kalau teman-teman ya, dia tidak terlalu lama terus ke Papua untuk tugas sebagai guru bahasa Inggris di sana. Dan di Papua juga dia tidak terlalu lama. Tapi kami intens komunikasi karena saya sebenarnya bukan mau bilang bertanggung jawab juga tidak, karena ketika dia di Papua berarti gereja di sana yang intens komunikasi dengan dia dan komunikasi dengan kantor di pusat. Cuma karena kami punya pengalaman sebelumnya komunikasi yang kuat dalam kegiatan yang sebelumnya, yaitu Youth for Children dan kegiatan yang lain, jadi saya dekat dengan dia dalam komunikasi. Terus apalagi waktu dia tugas ke Papua, kami selalu tulis email ya, berbalas-balasan seperti itu. Dan waktu dia kembali ke Filipina itu, dia berhenti kami di Medan dan tinggal di rumah saya di Medan, dan baru pulang ke Filipina. Jadi pertemuan saya terakhir dengan dia itu tahun 2010 atau 2009 tuh teman-teman, 2009. Nah, waktu sebelum dia pulang ke Filipina, 2009 atau 2010, saya sudah lupa lah. Nah, tetapi teman-teman, setelah pulang ke Filipina kami selalu kontak, tidak pernah berhenti. Entah mau tanya hai, atau akhir-akhir ini nih kami lebih sering kontak karena ternyata dia suka bercocok tanam dan dia punya kebun. Macam-macam dia tanam di sana. Jadi apa saja dia buat, dia post di Instagramnya, dan kami suka ini. Jadi lebih aktif. Dia punya Facebook, tetapi dia lebih aktif di Instagram. Jadi kami selalu kontak di Instagram. Nah, terakhir saya kontak dengan dia itu tanggal 26 Januari. Terus setelah itu memang saya sempat pikir, kok ini si kawan satu ini kok dia tidak
tidak kontak saya seperti itu. Tiba-tiba hari ini saya dengar dia wafat lah ya, secara mendadak seperti itu. Dan kelihatannya dia ada punya sakit yang mungkin hal itu juga yang buat dia antara 26 Januari sampai saat ini, hari ini tanggal 13 ya, tanggal 13 ya. Iya, kalau tidak salah 13, sebentar ya. Ya, jadi sampai hari ini tanggal mana nih tanggalnya nih? Tanggal 14. Hari ini tanggal 14 lah ya. Sampai hari ini tiba-tiba dengar kabar seperti itu. Aduh, teman-teman, saya sedih. Memang kita tidak banyak waktu bersama lah ya, kan sahabat baik kan biasa begitu, tapi kami sangat kuat sekali. Kencang sekali kami komunikasinya di Instagram. Saya rasa kehilangan yang mendalam sekali. Tadi saya sampai nangis karena saya tulis di saya tulis di Instagram ya, bilang harap kau balas saya balik gitu. Saya jadi ingat dia. Kayaknya rasa bagaimana ya, tiba-tiba kayak nanti ada satu yang kosong gitu kan teman-teman lah ya, karena selalu kontak dengan dia, selalu kami kontak, apa yang dia masak, apa yang dia ini, dia selalu kontak. Pagi-pagi sebelum siram tanamannya kami kontak. Nah, akhir-akhir ini memang saya sangat sibuk, jadi saya tidak terlalu peduli. Cuma saya sempat terpikir beberapa waktu ini, kok ini si kawan saya ini tidak kontak saya, seperti itu kan, kok dia tidak kontak, tapi saya tidak curiga apa-apa gitu kan. Jadi rasa kehilangan yang mendalam sekali teman-teman. Jadi yang saya mau pesan dari sini lah ya teman-teman, maksudnya dua sahabat ini saya tidak banyak waktu bertemu mereka di real ya, tetapi mereka termasuk dekat dengan saya. Maksudnya orang-orang yang pernah ada tempat dalam saya punya hidup, dan komunikasi, kesan dari sahabat saya yang pertama ini, komunikasi yang luar biasa, senang sekali. Tiba-tiba dia masuk gabung dalam grup dan cerita tentang masa kecil kita. Nakal-nakalnya waktu kecil. Dan yang sahabat yang kedua ini sudah intens. Bayangkan teman-teman, dari tahun 2009 kami kontak terus sampai sekarang nih teman-teman. Sudah 10 tahun lebih tetap kontak walaupun tidak pernah ketemu. Saya sempat kontak dia. Saya bilang sama dia, kok inilah, pikir-pikirlah supaya kapan-kapan kalau saya kesana saya ketemu kamu, atau kaulah yang datang ke sini main-main. Jadi dia ketawa, dia bilang, mana bisa saya datang, susah katanya. Jadi ya seperti itulah. Saya lihat pesannya di sini lah ya. Terakhir kali itu dia bilang itu tanggal 26 Januari itu yang dia kontak dengan saya. Tunggu, yang mana sih? Oh iya, saya informasikan ke dia tentang sahabat kami. Jadi kami juga punya sahabat orang Filipina juga. Itu yang saya selalu bilang, best friend forever. Nah, dia punya mama jatuh, jadi dan ada stroke, jatuh dan harus operasi. Itu yang terakhir kali saya kontak dia untuk minta dia berdoa untuk mama dari sahabat kita ini. Terus kami sempat bicara-bicara soal YouTube, karena dia bilang dia mau untuk coba-coba buat YouTube dari kebunnya itu, seperti itu kan. Jadi itulah sahabat-sahabat. Oh ya teman-teman, jadi setiap saat itu berharga lah ya teman-teman lah ya. Jadi untuk siapa saja yang bersahabat dengan kita, bersentuhan atau kita ketemu dengan mereka, tidak ada alasan untuk tidak menjalin, bertanya tentang mereka, keadaan mereka, mengingat mereka, apalagi mereka yang dekat dengan kita lah ya. Dan tentu melakukan yang baik buat mereka. Saya sendiri, saya pikir-pikir apakah saya sudah melakukan yang baik untuk sahabat saya yang inilah ya. Dua sahabat saya, tapi yang satu ini kan dia baru masuk, dan tapi saya pikir ya betul, karena kami semua punya hubungan baik, cerita sama-sama seperti itu dan luar biasa. Tapi sahabat yang saya yang kedua ini luar biasa. Saya sharing banyak informasi tentang ini tentang YouTube ini ke dia, dan ada beberapa
YouTube dari Filipina yang saya suka sekali, saya suka ikuti, saya sharing ke dia gitu. Saya bilang, aku juga bisa buat ini. Jadi begitulah ya, jalinlah hubungan yang baik-baik, yang sebaik-baiknya dengan sesama kita. Apalagi kalau itu dia adalah sahabat, tetap komunikasi, tanya kabarnya, atau cerita apa saja, atau say hi saja, karena kita tidak tahu. Kayak saya nih, saya sedikit menyesal juga teman-teman, sedikit menyesal kenapa saya tidak kontak dia di antara tanggal 26 sampai sekarang. Kok bisa kecolongan sebulan gitu teman-teman, sampai tidak kontak dengan dia. Jadi aduh, Tuhan, sedih sekali. Saya berpikir bagaimana saya berpikir, aduh, saya nanti akan rasa kehilangan sekali. Maksudnya merindukan teksnya, merindukan dia posting di Instagramnya untuk kebunnya, dan seperti itu teman-teman. Jadi wow. Oke, itu saja teman-teman. Itu dari saya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus bertanya, sudahkah saya mengasihi orang lain hari ini? Dan salam dari saya, Carol. Bye. Have a nice day.